Misalnya presiden. contohnya di PLN. Emang yang nyelamatin PLN siapa selama ini? Modalnya minus 50 triliun, gue selamatin tanpa nyuntikin modal, revaluasi aset, jadi buntutnya modalnya 104 triliun. Hukum itu mohon maaf paling rusak zaman Jokowi itu menurut lawyer Kamarudin Simanjuntak. Hari tadi saya jelaskan, meja kotor harus dibersihkan dengan lap bersih. Iya kan? Sri Mulyani banyak kasus Senturi itu nggak benar. Gue tuh orangnya gitu, kalau lu mengkhianatin tujuan rakyat Indonesia, ya lu musuh gue. Sejak itu kita ngambil garis oposisi terhadap SBY. Mula-mula soft, makin lama kita naikin persnelingnya. Sederhana, ya saya ngerti, saya dipakai dalam pertentangan buat ngadepin JK. Karena Jokowi waktu itu tulus bilang, gak mau pejabatnya bisnis. Itu kan sesuai misinya sama kita. Kita kepret kan. Ada momentum-momentum khusus nggak Bang soal itu Misalnya presiden? contohnya di PLN, emang yang nyelamatin PLN siapa selama ini? Modalnya minus 50 triliun, gue selamatin tanpa nyuntikin modal, revaluasi aset, jadi buntutnya modalnya 104 triliun. Yang kedua, utang PLN 80 miliar dolar sama investor asing dalam proyek Power Purchasing Agreement. Kita negosiasikan semua, gua ancam tuh asing-asing, lu turunin karena lu kan nyogok semua dengan saham kosong kepada kroni-kroni yang kuasa. Kalau enggak gua bawa ke pengadilan. Akhirnya turun utang PLN dari 80 miliar dolar ke 35 miliar dolar. Debt cut paling besar dalam sejarah di negara berkembang. Tanpa lawyer, Pan. Nah, siapa yang menikmatin itu? Yang menikmatin paling besar namanya Pak Yusuf Kalla. Mohon maaf ya. Makanya dia terganggu. Waktu gue bilang jangan bikin 35.000, cukup 18.000 megawatt. Karena kalau kelebihan nanti surplus, over surplus, PLN bakal rugi sekitar hampir 1,1 billion dollar setiap tahun. Yang ada gue ditimpa Tempo, ditimpa macam-macam. Media kan timpa gue semua. So tahu lu Rizal Ramli, JK bilang Rizal Ramli ngerti apa? Hei mohon maaf, yang selamatin PLN tuh gue. Yang bikin dari rugi tuh untung tuh gue. Siapa yang main untung proyek di situ? Kan kita nggak jawab, gue sopan Bang. Tapi media-media kroni ini sibuk nimpa gue kan. Tanpa menjelaskan versi kita gitu. Nah terus Pak Jokowi ketidaksukaannya dengan Dia senang, buktinya kan siapa? Sudirman dia pecat kan. Di Masela kan Jokowi ikut kita dan sebagainya lah. Jadi secara pribadi sih Jokowi sama gua tuh dia tahu Rizal Ramli nggak ada vested interest, maksudnya proyek dan apa. Dia selalu kasih analisa yang objektif. dia pernah tunjukkan ketidaksukaan ada penguasa yang juga masih berbisnis gitu nggak Bang ke Bang Rizal gitu? Ya. Kasih cerita-cerita dulu. Salah, jangan diceritain. Terlalu serius itu jangan. Keep it private aja. Tapi sistem ini sudah sedemikian money orientednya, kriminal. Lu gak bakal bisa jadi bupati kalau lu gak bayar 60 miliar kepada 3 partai. Lu gak bakal bisa jadi gubernur kalau gak bayar 300 miliar. Kan harus dibalikin. Cara ngebalikinnya apa? Ya itulah makanya jadi masalah kan. Soal formula apa-apa gitu loh ya. Nah yang harus kita ubah itu Pan, sistemnya Pan. Jadi sistem pendanaan partai sebetulnya. Ya, harus ikut kayak di Eropa aja. Ari, semua di Eropa kan, di Inggris, di New Zealand bayarin negara. Kita udah hitung tuh 50.000 per orang per tahun cukup lah. Cukup kok. 60 triliun itu udah luar biasa. Sehingga dia loyal setelah terpilih sama rakyat. Bukan royal sama bandar sama cukong. Ini yang merusak ini kan. Bayangin wali kota, bupati, 180 orang masuk penjara.
gubernur 24 dari 34 gubernur waktu itu masuk penjara. Ini kan bukan oknum, Ari. PAN ini sistem, PAN. Sistem, ya. Makanya kita mesti ubah sistemnya. Jadi ini dengan istilahnya DLTSO. terstruktur, sistematis, dan masif. Masif, ya. Oke. Jadi ini ya siapa yang mau sistem kayak gini, Bang RR? Ya, kita banyak. Kan Kenapa nggak bisa didobrak? Kan kalau Kita dengar kan udah narasinya, ajukan. misalnya KIB itu saya dengar kemarin narasinya. Salah satu isunya 20% Kita itu. kan udah ngajukan berkali-kali belasan lah ke Mahkamah Konstitusi. Tapi Mahkamah Konstitusinya udah ganti nama. Bukan Mahkamah Konstitusi lagi, Mahkamah Keluarga gitu loh. Iya kan? Ya udah pilihannya Jokowi lengser duluan baru kita ubah sistemnya. Atau kita jebolin threshold 0. Atau bisa juga nanti Jokowi kan kepengen banget Ganjar nih. Belum tentu lo dapat dari partai-partai. Bisa-bisa dia berminat supaya nurunin threshold. Ya, supaya bisa masuk calon-calon yang dia inginkan. Oke. Nah kalau itu kita salut sama dia. Lu udah bergerak ke arah demokratis. Oh jadi threshold 20% tuh menurut Bang Rizal masih ada kemungkinan Masih berubah? dong, masih. Dengar Ya dulu. hari ini aja lah. Pemilu 20% hari ini ditentukan pemilu 5 tahun yang lalu. Itu kan ngawur besar. Harus dengan pemilu yang akan datang dong. Bukan pemilu 5 tahun yang lalu. Pak Asrul, Kapolri hari ini itu a very decent and good man. Memang nggak luar biasa dari segi leadership and so forth, tapi saya nilai decent, Ya, ya kan. Nah, tapi dia ada tugas sejarah yang kalau dia lakukan dia bisa jadi legend. ya, Dia itu merombak tadi ya, standar polisi, mohon maaf, rekrutmennya bayar, ya, promosi bayar. Bagaimana bisa diharapkan sistem yang bagus? ya, Ya, kalau TNI nggak segitu-segitu amat, paling anaknya jenderal bisa masuk apa-apa gitu loh. Tapi terkenal di polisi pendidikan bayar, apa Mutasi, buat promosi. promosi bayar, minta jabatan di Jakarta Barat paling kaya, itu bayarnya beda lagi gitu loh. Ya. Jadi you have to perbaiki sistem selection and ya, promosi. ya, Ya. setuju. Nah, Setuju. waktu saya masih di dalam, Jokowi nanya saya, Mas Rizal, siapa yang paling bagus jadi Kapolri? Saya bilang, mohon maaf, satu-satunya orang yang saya anggap kredibel, nggak neko-neko, namanya Buas. Ya, Budi jadi Waseso. Buas, ya, Budi Saseso. Ya, Jadi karena dia apa? Dia dari keluarga tentara, bapaknya selalu ledek, lu jangan jadi polisi, lu payah begini, terima sogokan gini-gini. Jadi dia mau ngelawan itu dengan ngambil sikap lebih nester gitu loh. Nah, setuju Jokowi sampai saya keluar yang pertama kali diajukan jadi Kapolri oleh Jokowi adalah Buas. ya, Tapi ya diganggu lah, kena lain-lain. Siapa yang Masuklah ganggu, Bang? Mas Tito, ya kan? ya, Nah Mas Tito ini mula-mula oke, polisi yang cerdas. Ya. Tapi lama-lama, ya kan, udah main politik dan sebagainya lah. Nyari duit, yang ciptakan 303 ini kan mula-mula hanya buat nyari dana tambahan untuk operasi. Lama-lama jadi dana taktis, dana counter offensive. Iya kan, ini tanggung jawabnya Mas Tito sebetulnya. Ya, jadi menurut saya yang ganggu-ganggu siapa Bang? Kan presiden udah mau. adalah temannya Panda juga, teman kita juga. Ya kan, tapi poin saya adalah Kapolri Listio ini very reasonable, good man. Ini a time to make history. Ya, Yaitu menegakkan reformasi di dalam rekrutmen dan promosi di polisi. Wah, itu dampaknya akan dahsyat. Hukum itu, mohon maaf Man, paling rusak zaman Jokowi. Itu menurut lawyer Kamarudin Simanjuntak. Saya kasih contoh lah.
kasus Indosuria. Yang hilang 100 triliun, termasuk 50 triliun dari koperasi. Bisa-bisanya dibebaskan. Ya. Kemudian lepas. teman saya, Menko Polhukam yang menyeng-nyeng itu loh. Siapa? Mahfud. Dia bilang pemerintah nggak bisa apa-apa. Ini kasus perdata. Come on. Tindakan Indosuria itu adalah ponzi skema. Di seluruh dunia ponzi skema, tindakan kriminal. Yang kedua, lebih dari setengah uangnya dipindahkan ke luar negeri. Beli yacht, beli private jet, beli istana di dekat Versailles di Perancis. Itu pidana menyalahgunakan dana nasabah. Tapi direkayasa seolah-olah dibangkrutkanlah ini. Iya kan? Dibangkrutkan, kuratornya diatur. Ya, sehingga akhirnya dana nasabah nyaris nggak ada. Orangnya sendiri hartanya nggak disita. PPTK ngapain dibikin? You tulis surat kepada pemerintah Perancis atau di Singapura. Mana list aset, fixed aset dan liquidnya. Sita itu. Ya, supaya nasabah bisa kembali uangnya termasuk koperasi. Ya, sama juga dengan Asabri. Itu dana pensiunan tentara hilang 20 sampai 30 triliun lebih. Yang bersangkutan masih kaya raya padahal punya 4-5 Ritz-Carlton. Ya, hukum kita ini rusak. Nah, siapa yang tanggung jawab? Tentu pemerintah nggak boleh intervensi hukum. Itu kalau Presiden Jokowi fungsinya hanya sebagai kepala pemerintahan. Tapi Presiden Republik Indonesia juga kepala negara. Dia wajib melaksanakan konstitusi supaya hukum itu adil dan fair. Ya, dia bisa kok ubah aturannya atau undang-undangnya supaya ini bisa disita. Ya kan, enak banget itu. Ini pengusaha-pengusaha penjahat ini. Ini mereka menganut istilahnya itu ogi tapi jaya. Ogah rugi tapi jaya. Tapi caranya memanfaatkan loophole di dalam undang-undang, nyogoklah 4 kali lipat dengan aparat hukum dan sebagainya. Jadi kalau Jokowi nggak beres sebagai kepala negara, nggak mampu beresin ini, ya saya bilang mohon maaf, Mas Jokowi mundur aja. Dia sebagai kepala negara nggak becus, banyak orang Indonesia yang hebat kok. Terima kasih. Ini apa hubungannya, ada hubungannya sama peng-peng nggak ini Bang, permainan ini Bang? Peng-peng, yaitu dimensi lain. Itu kan sebetulnya konflik of interest. Ya, governance itu rusak karena ada konflik of interest. Kalau pengusaha aja itu profesi mulia. Pejabat profesi mulia. Tapi kalau digabungin jadi satu, yang ada rusak. Ya, di negara kapitalis saja nggak boleh kok konflik of interest ini. Namanya apa konsepnya tadi? Peng-peng. Peng-peng. Ya, kalau dulu ya Siapa? zaman saya menteri ya Yusuf Kala, temannya Panda. Hari ini teman Panda juga sama teman gua juga. Siapa Bang? Luhut Panjaitan, rajanya Peng-peng. Kita dalam 21 bulan naik jadi 4,5%, 7,5%. Menghidupkan kembali ekonomi, melakukan restrukturisasi perusahaan real estate semua di BPPN, kita restrukturisasi real estate itu. Kok bisa-bisanya situ bilang gua nggak bisa kerja? Ya, yang kedua mohon maaf, yang nyelamatin PLN tuh Rizal Ramli. Ya, waktu modalnya negatif minus 9 triliun, direksinya datang sama saya, Bang tolong suntikin uang negara. Saya nggak mau, saya bilang. Kita lakukan revaluasi aset. Ya, akhirnya asetnya naik. Dan sebagian dimasukin modal, sebagian masukin modal kerja, kinerja PLN pun kita perbaiki. Yang kedua, hutang listrik swasta waktu itu ada 27
PPP listrik swasta, semuanya markupnya luar biasa. 9 sen ya waktu itu. Ada Ya. yang 9 sen, ada Padahal yang harusnya 3 sen ya. 3 sen. Kenapa? Mereka main sama pejabat, anak pejabat, dikasih saham kosong, tapi harga listrik ke PLN Di markup. di markup. Sehingga total hutang PLN 85 miliar dolar. Iya. Nah, saya waktu itu mula-mula mau pergi cara hukum. Tapi berapa kali Indonesia kalau arbitrase Kalah. internasional kalah. Termasuk Bang Buyung waktu itu kalah. Ya, karena di Siak ya. Ya. Singapura. Terus saya dikasih tahu sama pemenang Nobel ekonomi, Rizal don't ever bring any case Stiglitz ya. Stiglitz to arbitrage karena itu didesain supaya negara berkembang kalah. Habisnya saya Diskusinya Stiglitz, Bos. nah Kita kemudian baca saya buku undang Stiglitz. kepala perwakilan Bank Dunia Mark Bate sama stafnya. Lu bantuin gua dong. Ini kan perampokan nih. Tarif listrik hanya 3 sen di Indonesia 9 sama 15 sen. Please help me. Mereka bilang, Dr. Ramli, we are sympathize. Kita simpati sama kamu. Tapi we cannot help. Karena di belakang proyek-proyek PPP ini, bank-bank besar semua. Kita bisa dipecat jadi Bank Dunia. Iya. Bahkan ada itu ya, asuransi political risk itu apa namanya? Iya. Nah, salah satu misalnya di Python, komisarisnya itu bekas Menteri Luar Negeri si Clinton. Iya kan? Jadi nggak ada yang berani. Nah, kita kembali bingung. Udah Pakai mentok Kissinger kan? ya, pakai Kissinger Pakai segala kan? Kissinger segala. Akhirnya tadi hari gue istiqoroh minta supaya ada terobosan. Apa terobosannya? Kita ingat kita kan banyak teman di media internasional. Gue panggil salah satu redaksi Wall Street Journal ke Jakarta, teman gue. Lu bantuin gue dah. Nih, harusnya tarifnya 3 sen. Kita dicat 9 sen. 13 sen. Udah gitu, take or pay lagi. Iya, lu ngajarin good governance. Padahal brengsek semua nih perusahaan-perusahaan asing. Iya kan? Lu bantuin gua. Akhirnya dia nulis 3 seri di Wall Street Journal di halaman 1 bagaimana pemerintah Indonesia dirampok pada dasarnya lewat 40 lipat dengan keluarganya yang kuasa. Begitu itu muat di Wall Street Journal, ini kan perusahaan besar semua. Pada mau ngaduin Wall Street Journal, tapi aku udah senjatai dia dengan dokumen bukti-bukti transaksi. Akhirnya pada nyerah. Datanglah berpuluh-puluh pemilik, lawyer datang ke Jakarta. Bud, pakai jas rapi, dasi. Gua waktu Bule-bule itu, nih, Bang? Bule-bule. Gua kan gaya Einstein waktu rambut aut-autan. Iya kan? Kumis masih tebal ya Bang ya. Ya, Dr. Ramli. Iya kan? Kita nggak terima digini-giniin. Gue bilang, it's up to you. I will bring you to court and I'm sure you win. We win. Karena kamu kan nyogok pejabat atau keluarga pejabat ya supaya naikin harga listrik 3 kali di Indonesia. Akhirnya nyerah. Kalau gua ajuin harga saham lu jatuh, yang kedua lu pada bisa masuk penjara, ya, dan yang ketiga kita tuntut kompensasi. Akhirnya semua nyerah, setuju untuk negosiasi ke 3,5 sen, gua oke lah. Ya, dari semua 27, 26 biji IPP kita berhasil turunkan ke 3,5 sen. Gue cuman gagal di Python. Lain kali lagi lah cerita di belakangnya kenapa Python. Oke, mantap. Nah, karena Kalau jaringan internasional media Gus Romli ini nggak ragu kita, Bos. Iya. Aung San Suu Kyi pun bisa diintervensi beritanya sama beliau. Bang, kalau dirjen-dirjen tadi kalau kata Pak JK dirjen-dirjen mau mundur Kalau apa? dirjen kan beberapa memang kesel sama saya. Ya, kenapa? Karena kan saya maunya cepat-cepat. Kalau dulu misalnya rapat berikutnya tuh 2 minggu lagi. Gua kan orang swasta. Biasa kalau deadline kita kan 24 jam. Iya. Jadi gue bilang nggak ada, minggu depan harus beres. Kalau nggak lu gua pecat. Shock terapi tadi, shock Shock terapi. therapy. Ya. Misalnya waktu itu kita kan mesti bayar pajak gara-gara evaluasi aset, tapi belum ada undang-undangnya kan, masih di draft. Si Darmin ngeyel aja ini itu. Ya Bang, waktu Menko atau Menteri Waktu Keuangan? Menteri Keuangan kalau nggak salah. Whatever lah.
Iya kan? Masih power lah intinya. Saking Iya. banyaknya ke Akhirnya- jabatan lupa doi bos. Akhirnya gue ancam Darmin, seminggu lagi nggak ada tuh draft PP-nya di rumah gue. Mohon maaf, Pak Darmin gue angkat jadi staf ahli. Gue angkat ya. Ya. Lu Tendang staf ke atas. ahli itu tendang ke samping. Iya. Lu punya sekretaris 1, anak buah 1. Lu dirjen punya buah anak buah puluhan ribu. Jadi itu seminggu. Nah memang banyak yang kesel, apalagi yang korup. Dipimpin pula oleh satu dirjen korup. Ngatur, gua nggak usah sebutin namanya. Ngatur ketemu JK buat agar supaya aku jangan diajak masuk ke kabinetnya SBY, kan gitu aja. Kok bisa gua yang beresin PLN? Ya, bikin untung, ngurangin utangnya dari 85 miliar dolar ke 35 miliar dolar. Debt cut paling besar dalam sejarah, 50 miliar dolar. Kok bisa orang yang kerjanya hanya proyek di PLN, belasan, untung banyak keluarganya di PLN, nuduh gua kagak bisa mimpin, kagak bisa kerja, yang benar aja loh. Makasih. Oke, sama-sama Gus Romli. Hari tadi saya jelaskan, meja kotor harus dibersihkan dengan lap bersih. Iya kan? Sri Mulyani banyak kasus. Kasus Senturi itu nggak benar, 6,7 triliun. Nah, ini Saya agak- ada semua bukti-buktinya. Agak beda sama BH yang Ya. punya perspektif. Nah, yang kedua adalah dia membebaskan pajak kok dulu salah satu pengusaha, ya 40 miliar atau berapa gitu, pengusaha yang dekat sama yang kuasa. Ya, jagonya Sri Mulyani ini hanya utang-utang, naikin pajak untuk rakyat kecil, PPN dan lain-lain, tetapi nggak berani meningkatkan pajak dari oligarki. Justru oligarki dikasih 2 kali tax amnesty dan dikasih tax holiday, sehingga tax ratio Indonesia 9,1%, Di bawah 10% ya. di bawah 10%. Sebelum Jokowi 12% loh. Zaman Pak Harto udah 11% ya. 11%, ya. Jadi itu, dan yang paling saya nggak bisa jelaskan, kalau Indonesia di bawah Sri Mulyani setiap ngutang dikasih yieldnya itu 6,7%. Lebih mahal dari negara-negara yang ratingnya lebih rendah dari Indonesia. Ya, misalnya Thailand kalau minjam hanya 2,5%, Vietnam 4,2%, Filipina aja 6,3%. Dalam dolar nih ya. Dalam dolar. Nah, waktu Menteri Keuangannya Agus Marto lebih nahter. Normal tingkat bunga Indonesia lebih rendah dari 3 negara ini. Ya. Zaman SBY pun Sri Mulyani selalu minjem 2-3% lebih mahal. Kok bisa ada anomali? Kan Mas Bambang ngerti persis. Kalau negara ratingnya rendah, bunganya lebih tinggi. Indonesia ratingnya lebih tinggi dari 3 negara itu. Harusnya kita minjem 1-2% dibandingkan negara ini. Itu dilakukan oleh Agus Martowardoyo. Sri Mulyani zaman SBY selalu lebih mahal, begitu dia jadi menteri lagi zaman Jokowi selalu lebih mahal. Staf saya ada hitungan kerugian negara ini puluhan triliun. Dia harus bisa jelaskan, bisa pertanggungjawabkan, ada hitungannya semua. Kita pernah bukan karena- ngeluarin hampir 12% ya pernah. Iya, betul. Waktu krisis tapi itu 2008. Jangan-jangan bukan karena Bu Sri Mulyani juga, Bang. No, Keputusan no. kebijakan-kebijakan itu. No, itu kan kalau sekali mungkin. Ini selama 7 tahun Jokowi kok. Iya kan? Dan sebagainya lah. Ya. Ya, Pada bisa dasarnya lah. gini lah. Ah. Pejabat itu hidupnya mewah banget. Hedonistik. Pertama dia udah gajinya paling tinggi. Yang kedua korupsi. Terima duit dari wajib pajak dan sebagainya. Dan kemudian mereka sangat hedonistik. Jadi sistem kita ini bukan rakyat yang disubsidi, tapi rakyat pembayar pajak mensubsidi lifestyle-nya, mewahnya pejabat pajak. Nah ini harus total change
dari corporate culture Departemen Keuangan. Jadi ini momentum sama seperti Sama Sambo seperti itu di Bang? polisi Ya, ya. ada Pak Sigit, tapi Bang apa Bang Rizal. Iya Bang Riza, Bernie Sanders lebih yakin di polisian Sigit. lebih Iya, firm daripada di Kementerian Keuangan. Iya, dia ini. nggak ada track record melakukan pembersihan good governance. Coba aja lah apa kasus yang gede yang dia terlibat, di mana dia apa istilahnya bertindak sebagai enforcer dari good governance. Kagak ada. Waktu Bank BII, ya kan, nyaris kolaps, nyaris kena ras karena pemiliknya Sinarmas nggak mampu bayar utangnya di luar negeri. Bank BII-nya sebetulnya sudah milik BPPN pemerintah, tapi nasabah BI ketakutan ras. Setiap hari ratusan miliar keluar triliunan. Bank BI itu 7-8 kali lebih besar dari Bank Senturi. Nah, saya Menko waktu itu, zaman Gus Dur. Saya dapat memo dari IMF sama Bank Dunia. Dr. Ramli, the only way to solve this problem, solusi paling bagus menyelesaikan masalah ini ada dua. Satu, kamu suntik BLBI lagi, sekitar 5 triliun atau kalau nggak salah ya. Yang kedua, tutup, lebih mahal lagi. Hampir 5,5 triliun lebih buat pegawai dan sebagainya. Waktu itu saya baca memo itu, tadinya saya pikir memang ini solusi. Tapi gue ingat, gue paling anti sama BLBI. Terus Rizal Ramli tanda tangan BLBI. Yang benar aja. Iya kan, apa kata dunia? Gue paling anti, nulis bolak-balik anti BLBI. Terus gue kasih lagi BLBI. Yang ngasih BLBI sebelumnya bukan gua. Akhirnya kita minta petunjuk lah. Ya Kak? Hah? Ke yang mana Bang? Yang atas dong. Oh yang atas tuh. Kasih dah saya. Yang atas tuh presiden apa Tuhan Bang? Tuhan lah. Maksudnya Presiden juga di atas Abang, istiqoroh, maksudnya istiqoroh. Mantap juga di sana. Baru Gus Romli, Gus Romli, istiqoroh. keluar di sini nih. Akhirnya saya Sebagai ketemu. NU nih. Hari Sabtu saya panggil Bang Anwar Nasution, Wakil Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Saya panggil Edi Nelu, Dirut Bank Mandiri. Saya bilang, ini caranya, saya nggak setuju BLBI. Ini cara nyelesain kita. Satu, Bank Mandiri besok ngadain press conference, undang semua wartawan dalam luar negeri. Kita ambil alih Bank BI. Tetapi tidak boleh 1 rupiah pun transaksi. Karena saya hanya butuh waktu 2 bulan kira-kira. Kalau sampai bocor, Bang Anwar 10 tahun lebih senior dari gue timpe loh. Anwar bilang, Jal, gue tahu dari muda, lu gila, gue mah gak mau urusan sama lu. Pak Nelu, kalau bocor dari Pak Nelu, berhenti jadi Dirut Mandiri. Duanya oke. Senin kita hadir di Mandiri, umumin Bank BII di take over oleh Mandiri. Kenapa? Banking itu adalah masalah trust selain masalah accounting. Bank BII diambil oleh bank pemerintah yang lebih kuat, dan di belakang Bank Mandiri kan pemerintah. Jadi kami yakin ke nasabah jangan khawatir, ini nggak mungkin bangkrut karena di belakangnya ada Mandiri, ada ini. Terus saya ganti itu direksinya. Itu Chinese Bank waktu itu, saya ganti 4 Chinese, 3 pribumi kalau nggak salah. Saya kasih perintah, you kumpulkan semua orang yang naruh uangnya di atas 1 miliar di Bank BII. Kasih makan enak mereka. Habis itu putar video bahwa Bank BII udah diambil over oleh pemerintah. Dan yang kedua, kalau di mata mereka ragu-ragu, kasih bonus. Siapa yang balikin uangnya kasih bonus bunga 1%. 2 bulan harus balik, kalau enggak lu semua gua pecat. Ya, harus gitu. Apa yang terjadi? Dalam waktu 6 minggu, Mas Hari, Budi, itu balik lagi uangnya.
Normal. Nah, kemudian sekitar 2 bulan lebih saya panggil lagi Edi Nelu sama Anwar. Bang Anwar, ini udah beres karena masalah bank itu masalah trust. Ya. Nelu bikin press conference lagi. Undang semua wartawan asing, gunakan press release pakai semua istilah-istilah keuangan canggih supaya kagak ada yang ngerti. Oh, yang rumit. Misalnya ya market dari Bank BI beda segmen dengan market daripada Bank Mandiri. Pokoknya supaya perkawinan gagal. Dengan ini perkawinan dibatalkan. Bang Anwar sama saya nggak usah hadir. Hari aku nyelamatin Bank BI 7 kali 8 kali lebih gede dari Century. Kecil tuh Century. Ya. Makanya pada waktu itu saya bilang jangan begitu, ada cara lain kok. Itu kan Century gara-gara si ini aja tuh yang nggak ngerti bank, penasihat politiknya siapa? Marsilam. Sok-sok ngajarin bagaimana nyelamatin bank. Alah, orang begitu didengar. Temen abang. Iya, dia analis politik. Yes, kita dengar dia. Kalau bank bukan urusannya gitu loh. Nah, jadi ada cara-cara nyelamatin bank dan terobosan untuk nyelamatin masalah ekonomi. Terima kasih, tapi jangan ngomongin Century lagi, udah lama deh ini. Secara strata sosial, yang NU itu kan paling bawah secara ekonomi. Di atas tuh Muhammadiyah, di atas lagi kalangan nasionalis sama liberal gitu loh. Jadi keinginan dasarnya kita dong dapat kesempatan juga ekonomi bisa berkembang macam-macam. Nah, tetapi beberapa tokohnya itu sering hanya memanfaatkan masa yang ini. Nah, waktu Gus Dur baru mereka merasa, iya kan, Gus Dur ini pemerintah yang bekerja buat naikin status ekonomi dari NU. Ya, kita bantu kan, misalnya petani, kita kredit macetnya kita hapusin. 26 triliun bunga berbunga. Yang kedua, harga gabah kita naikin rasionya sehingga petani untung. Itu kan semua NU. Ya, kredit usaha kecil, kemiskinan kita kurangin. Itu kan semua NU gitu loh. Nah, jadi dalam konteks itu saya suka kesian juga, NU ini hanya dipakai label ya buat meraup suara doang, habis itu dilupain nasib konstituen yang bawah. Nah, mohon maaf, di kalangan nasionalis juga sama. Ya, cita-cita Bung Karno yang hebat, nasionalisme, Trisakti, cuman slogan pidato doang, kebijakannya ya kagak ada Trisaktinya, kagak nasionalisnya. Jadi rakyat kita mau NU, mau apa, nasionalis, sering itu ketepu karena isinya slogan-slogan doang. Udah waktunya ya pimpinan-pimpinan betul-betul bekerja buat rakyat. Nah, kalau buat bekerja rakyat pasti yang paling diuntungkan yang paling bawah, yaitu kalangan NU gitu. Terima kasih. Gus Romli tadi bilang bahwa merah putih ini kalau bersatu dengan merah hijau gitu tuh menjadi kekuatan yang luar biasa besar gitu. Terutama tentunya secara elektoral. Ini dua kekuatan yang sangat besar bahwa kita tahu bahwa PDI misalnya punya basis yang sangat mengakar di daerah Jawa yang menjadi sentral dari populasi kita. Dan hijau ini di Jawa Timur gitu ya, yang juga sangat kuat. Nah, pertanyaannya begini. Bukan hanya di Jawa Timur, di Jawa Barat NU itu kuat. Nah, Jawa Barat, daerah Jawa. Pantai utara Jawa kuat sekali. Nah, ini. Ya, jadi Jawa Timur, pantai utara Jawa, sama Jawa Barat. Nah, pertanyaannya begini, Gus Romli, bahwa kalau kita bicara untuk memenangkan pemilu, dua kekuatan ini sudah teruji juga. Tapi pertanyaannya untuk menjalankan pemerintahan bagaimana? Karena kita tahu misalnya partai politik yang punya tradisi teknokratis yang sangat panjang itu misalnya Golkar gitu misalnya. Mereka dengan abri birokrasi Golkar
udah punya DNA pemerintah. Kalau dulu PNI yang birokratnya masuk ke Golkar juga gitu. Kalau dulu ada Mas Yumi sama PSI yang punya basis teknokrat yang juga kuat. Nah ini gimana untuk menjawab problem ini gitu, terutama dalam isu development kita gitu. Kalau Gus Dur cerita sama saya, Rizal, saya itu ingin pewaris saya satu ngerti agama banget, dan yang kedua ngerti politik. Tapi generasi baru setelah saya ini agamanya ya banyakan kulitnya doang, lebih jago politiking gitu loh. Jadi dia sempat kan sama saya seringlah curhat gitu loh. Saya tuh pengen pewaris saya ahli agamanya bang jagoan. Pewaris ini dalam artian apa nih bang? Ya Melanjutkan secara kepemimpinan leadership. lah. Oh leadership. NU loh. Yang kedua ngerti politik. Nah tapi yang muda-muda ini jagonya politiking doang. Iya kan? Nah yang kedua Gus Dur memahami bahwa NU struktural kadang-kadang tuh tokoh-tokohnya jadi ketua ini jadi ketua itu sebetulnya akarnya nggak kuat banget di grassroots. Makanya dia ciptakan Kiai Langitan. Kenapa Kiai Langitan itu betul-betul kiai yang udah nggak mikirin duniawi lagi. Ya kan, kalau tokoh agama masih mikirin duniawi, ya dia jadi politisi. Tapi kalau tokoh agama mau Kristen, Buddha, atau Islam, betul-betul udah lupa dinami, dia tuh udah orang suci. Nah itu Gus Dur kumpulkan dalam Kiai Langitan. Nah Kiai Langitan ini linknya langsung ke grassroots. Ya. Ya, bukan kayak kemarin ulang tahun NU gede, berapa kiai tokoh masuk aja nggak bisa, kan dengar ceritanya kan? Iya kan? Nah, jadi kalau main di struktural, ya kebanyakan main dengan level politisi doang. Ya, kalau mau ke akar rumput, ya itu, ya sejenis Kiai Langitan sama kiai-kiai yang di bawah ini yang betul-betul grassroots. Dan grassroots itu seperti saya katakan, udah bagus buat Indonesia, Pak. Mereka pada dasarnya moderat, pandangan-pandangannya. Yang kedua nasionalis. Yang ketiga pengen kita semua dikasih kesempatan dong. Yang bawah ini secara bisnis, secara ini. Jangan kita cuma dipakai buat waktu menangin pemilu doang gitu loh. Nah, ada ini bang jebakan-jebakan politisi karena tadi kenikmatan elektoral yang abang tadi katakan itu menjadi mendadak hijau gitu. Harus ya kemudian ya bertransformasi menjadi hijau gitu bang. Gimana bang Rizal dan Ya, apakah itu kan, bisa masuk nggak dalam itu kan seperti saya katakan politisi formula kan, politik tuh? dia nge-approach orang cuman simbolik doang. Ya simbolik lah. Dan itu rakyat bisa rasakan kok ada orang yang nggak pernah apa tiba-tiba menjadi sangat religius sekali atau apa, ya kan? Pakai baju apa gitu loh. Rakyat tuh nggak bodoh-bodoh amat, rakyat ngerti hati lu sama kita apa enggak gitu loh. Ya kan? Jangan mentang-mentang lu ganti baju lu terus, Iya. iya kan? Termasuk yang sangat merah sekali, maksudnya sangat Soekarno sekali itu juga bisa pakai baju juga bang? Atau Aku nggak masuk area itu Iya. itu areanya Panda lah itu. Bahan kampanye utama SBY itu paper dari tim Indonesia Bangkit, tim yang kita pimpin. Yaitu jadi pemimpin itu harus pro growth supaya kalangan bisnis suka. Harus pro job karena yang nganggur banyak. Harus pro poor yang miskin banyak. Nah, SBY kan lihat aja 2004 kan kampanye pidatonya cuma 3 doang. Itu bahannya Econet. Belum yang lain-lain. Ya kan? Nah yang kedua adalah saya mulai begitu dia udah menang lebih intensif dipanggil SBY, saya mulai susunin program dia. Pertama, Mas kita harus bikin jalan tol dong dari Banten ke sana. Surabaya? Surabaya, Banyuwangi. Masa cuman Belanda doang yang bisa? Oh iya, gimana caranya Mas Rizal?
Ya kita belajar, Malaysia bikin jalan tol dari Kuala Lumpur ke Singapura. 7 tahun balik modal. Padahal kepadatan lalu lintas dari Banten ke Banyuwangi ini 8 kali daripada di Malaysia. Pasti feasible. Tetapi jangan pakai uang negara, Mas. Ya, jangan pakai APBN karena ini berbayar. Uang APBN untuk bangun infrastruktur di luar Jawa yang nggak mampu berbayar. Nah, kita nggak usah keluarin uang. Yang penting investor asingnya dapat return dalam US dollar 12%. Mereka sendiri yang akan nyari duitnya. Kita bikin kompetisi supaya kita bagi 3 junction 450 km. Kita undang Australia, Cina, Jepang, siapa aja. 2 tahun nih barang jadi. Dan kita nggak pusing soal uang. Mereka yang nyari duit. Selama kita sepakat return US dollar. Nah, saya siapin papernya. SBY setuju, Mas Rizal. Nanti tak kerjain gini-gini. Nah, yang kedua, saya kan dari dulu concernnya petani kita. Mas, kalau Mas jadi presiden, kita harus bagi tanah buat petani yang mau keluar Jawa. 10 hektar. Ya, Mahathir itu kasih 7 hektar. Siapa yang mau pindah dari Malaysia Barat ke Malaysia Timur? Suruh nanam sawit, karet, 7 tahun mereka makmur, ada lonjakan kekayaan. Mereka nggak mau lagi jadi petani bekerja. Dia panggil TKW Indonesia, 35 juta orang. Nah, tanah kita 9 kali lebih luas daripada di Malaysia. Siapa petani yang mau pindah keluar Jawa, kita kasih 10 hektar. Kita suruh kasih kredit dia buat beli tanam sawit, karet, rubber. Begitu mereka panen 5 tahun, mereka akan kaya raya. Pasti yang pertama dibantu keluarganya di Jawa. Tapi jangan ikutin pola transmigrasi karena hanya 2 hektar. Ya, tanah di luar Jawa nggak subur. Ini keluarga petani dipindahin dari Jawa ke Lampung. Supaya subur, petani itu harus sampai tua dulu. Begitu dia tua, anaknya 3, dibagi tanahnya 0,7. Sama lagi pemindahan sama di Jawa. Jadi kita harus ada loncatan. Dia setuju, gua siapin papernya. Dia garis bawah itu pakai spidol, Pak. Underline, merah, putih. Ini penting, Mas Rizal, gini-gini. Iya kan? Nah, ternyata dia kuasa, nggak satu pun yang dia kerjain. Kalau dia kerjain, Indonesia udah akan makmur. Nah, yang ketiga yang saya bantu dia macam-macam sampai tahun 2006, dari 2004. Dia panggil saya kalau ada apa-apa. 2006 saya dipanggil ke istana. Mas Rizal, saya mau nanya, saya harus ke New York, pertemuan PBB. Akan ketemu dengan George Bush Junior. Dia pasti nanya sama saya, kenapa cepu nggak dikasih sama Exxon. Saya keburu janji waktu pertemuan OPEC di Chili, mau kasih sama Exxon. Saya tanya, Mas, kenapa Mas janji itu? Ada apa gitu? Dia nggak jawab. Menurut Mas Rizal, apa solusinya? Satu, kita diamin aja. 5 tahun lagi balik ini. Karena Exxon udah nyaris 30 tahun nggak ngapa-ngapain. Harus kembali ke Indonesia. Jadi nggak usah ngapa-ngapain. Yang kedua, pilihannya kalau Mas berani, ya kan, kita tuntut Exxon. Karena Exxon terima barang tadahan. Ini miliknya Pertamina, dikasih gratis sama Tommy Soeharto. Begitu Soeharto jatuh, Tommy panik, dia jual hanya $100 juta sama perusahaan Australia. Perusahaan Australia jual sama Exxon, gua nggak tahu lah, mungkin lebih dari $5 miliar. Hari ini valuasinya, waktu saya ketemu 2006, ini kalkulasi saya valuasinya itu $80 miliar. Wow. Ya, saya cariin lawyer top di New York, kita pasti menang. Itu kalau Mas berani. SBY kan penakut, mohon maaf. Dia kagak berani. Dia kan nggak jawab. Ada alternatif lain nggak? Ada, Mas. Ini lebih soft. Ini lebih lunak nih. Lebih lunak. Kita ada yang tender, undang semuanya. Jepang, Cina, Australia, perusahaan Amerika kan cuma bukan Exxon.
ada yang lain. Otomatis kalau ada tender, valuasinya naik, bisa naik 100 miliar dolar. Kita bisa dapat 20 miliar dolar di depan. Mas juga kalau kemudian mutusin kasih sama Exxon udah nggak ada masalah. Tapi kalau kasih Exxon tanpa tender, nanti ada yang bertanya loh. Dia setuju. Saya izin nyatet dulu Mas Rizal. Nyatet tuh. Nomor 1 tender begini caranya gini-gini. Gua kasih inget Pan. Mas, hati-hati sama George Bush Junior. Dia oil man. Di depan ketawa-ketawa, puji Mas, di dalam Mas ditekan supaya kasih Exxon, cepu Exxon. Jangan loh Mas, nyerah. Pokoknya jangan. Jadi dia setuju. Jadi gue pulang dari istana, Pan, gue gembira banget. Wah, rakyat Indonesia bakal dapat 20 miliar dolar nih. Minimum. Nah, gue kan kalau nyanyi, Pan, yang bisa cuma 2. Satu My Way, gue biasa nyanyi sama Mega tuh My Way berdua. Depan. Yang kedua adalah Lola Bandung, Pan. Nah, saking gembiranya gue tuh dari istana sampai keluar, nyanyi Lola Bandung, bakal dapat. Kenapa nggak My Way, Bang? Hah? Enggak. Rebut kembali kan? Karena nggak ada Bu Meganya. Rebut kembali. Nah, apa yang terjadi? Begitu SBY ke New York, pulang, direksi Pertamina, Purnama waktu itu, bekas anak Indosat atau apa, dipecat seluruh direksi. Widya Pertamina. Purnama. Nah, Widya Purnama. Ya kan? Aku undang dong Widya makan di Hilton, makan siang. Gue tanya apa yang terjadi? Ya kita kan ngikutin presiden. Beliau selalu pidato arahan cepu mayoritas harus Pertamina, Exxon minoritas. Ya kita konsisten. Apa yang terjadi kemudian? Pulang, kita semua dipecat. Negosiatornya ditunjuk namanya Rizal Malarangeng. Orang yang kagak ngerti hukum, kagak ngerti bisnis oil, ngertinya politik. Apa yang terjadi? Yang ngedraft perjanjian itu Exxon. Ya yang menang Exxon gitu loh. Nah mereka nanya, ini benar-benar omongan jujur nih. Widya nanya, Bang boleh nanya nggak saya? Nanya apa? Kami ditawarin, saya di Rut ditawarin sama Exxon 20 juta dolar. Masing-masing direktur 10 juta dolar. Untuk terima uangnya boleh di Singapura, di Hong Kong. Bikinin account-nya lah offshore. Jadi Bang mohon maaf. Kita berlima ini 60 juta dolar. Kira-kira yang lebih tinggi dapat berapa ya? Pertanyaan wajar dong. Aku nggak mau jelaskan jawaban gua apa. Nah, tapi abang jawab waktu itu. Ya, dari sejak itulah gua nggak mau lagi ketemu sama SBY. Biasanya kan suka ketemu, ya kan? Telepon, Sudi telepon, aku nggak ada waktu. SBY pengen ketemu, saya nggak mau lagi. Gua tuh orangnya gitu. Kalau lu mengkhianatin tujuan rakyat Indonesia, ya lu musuh gua. Sejak itu kita ngambil garis oposisi terhadap SBY. Mula-mula soft, makin lama kita naikin posnelingnya. Sampai SBY ajukan kita ke pengadilan.